Halo teman-teman, kembali lagi dengan podcast di Mik Radio. Hari ini saya akan bercerita seputar bersikap kritis. Nah, kalian pernah dengar gak sih? Banyak orang yang sering bilang bahwa kritis itu hanya sifat keegoisan dan tidak mau kalah yang dimiliki oleh beberapa orang individu ataupun oknum tertentu saja. Padahal, mereka semua nggak ngerti apa sebenarnya arti kritis itu. Dan di sini saya akan memberikan sedikit mengenai definisinya. Sebenarnya apa sih kritis itu? Apakah itu semua penting dalam kehidupan kita? Jawabannya, ya. Tetapi sebelum membahas soal sifat kritis lebih lanjut, di sini saya akan memberikan sedikit definisi tentang apa itu sifat kritis. Karena banyak orang yang bilang, jangan pernah mengkritik sesuatu jika kita sendiri saja belum mengetahui apa yang kita kritik. Bener nggak sih? Definisi dari kritis itu sendiri adalah sikap kritis itu. Sebenarnya, sikap spontan seseorang terhadap sesuatu yang terjadi secara tidak terduga. Mungkin lewat perkataan, ataupun lewat perbuatan. Supaya terjadi komunikasi secara dua arah dan tidak adanya doktrin, sikap kritis itu mempunyai 3 arti, yaitu pertama, sikap tidak mudah percaya, berusaha selalu menemukan kesalahan, dan rasa ingin tahu yang tajam. Dari definisi di atas, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya memang penting sifat kritis dalam diri seseorang. Dan di sini kita akan membahas tentang arti sikap yang sudah saya sebutkan tadi. Tidak mudah percaya menurut saya adalah hal yang sangat penting. Bukan berarti kita juga harus tidak percaya terhadap apa yang orang bicarakan. Di sini pengertian dari tidak mudah percaya yaitu supaya kita tidak mudah tertipu oleh omongan orang. Banyak orang yang terkena doktrin. Kenapa bisa terkena doktrin? Itu semua karena sifat kita kurang kritis. Kita tidak melakukan komunikasi dua arah, kita selalu mendengarkan dan mengikuti apa kata orang. Sebab itulah kita masih gampang untuk kena doktrin. Jika sikap kita tidak mudah percaya, maka kita akan menanyakan terus-menerus agar kita mengetahui apa yang sebenarnya dapat kita harus ikuti mereka. Atau tidak kita terus-menerus melakukan komunikasi secara dua arah. Jika kita melakukan hal itu, kita pasti akan terjauh dari doktrin. Pada arti yang kedua adalah selalu mencari kesalahan. Mungkin kedengarannya memang sangat egois, tetapi sebenarnya tidak ada unsur egois dari arti ini. Karena memang selalu mencari kesalahan itu mengandung banyak arti. Memang sikap kritis itu selalu mencari kesalahan, tetapi kesalahan yang biasa membuat orang yang kita kritik itu tahu apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Dan supaya mereka tahu apa kesalahan mereka, jadi mereka juga bisa introspeksi diri karena banyak sekali orang di dunia yang pintar dalam berbicara. Banyak hal padahal sebenarnya mereka tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Sebab itulah di sini selalu mencari kesalahan dalam arti kritis itu bukanlah sifat egois, melainkan untuk memberitahu apa kekurangan dari orang lain dan agar yang mengkritis juga bisa lebih mengerti. Sekarang kita masuk pada arti yang ketiga, yaitu rasa ingin tahu yang tajam. Sebenarnya ini adalah hal yang paling penting yang kedua yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mempunyai sikap kritis. Karena banyak orang yang bilang, semakin banyak kita mengetahui sesuatu, semakin banyak ilmu yang kita miliki. Di sini saya ingin memberikan sesuatu kata-kata yang mungkin bisa berguna. Jangan menyesal jika dunia tidak mengenalmu, tetapi menyesallah jika kamu tidak mengenal apa itu dunia. Betapa pentingnya jika kita mempunyai rasa ingin tahu yang tajam. Maka dalam kehidupan kita bisa mengetahui apa sebenarnya dunia itu sendiri. Banyak hal yang belum kita ketahui tentang dunia, ataupun dari dunia. Kembali lagi ke sikap kritis rasa ingin tahu yang tajam.
sebenarnya adalah hal yang paling dasar kita perlukan agar kita menjadi berani untuk berbicara di depan umum dan berbicara kepada setiap orang di lingkungan kita. Karena jika kita sudah banyak tahu dan berani untuk memberikan pendapat ataupun solusi kepada setiap orang yang berbicara dengan kita, maka dengan itulah kita sudah mulai melakukan sikap kritis. Apa kalian tahu, sebenarnya orang yang bersikap kritis itu ada banyak di sekitar dekat kita tanpa kita sadari. Apa Anda pernah melihat seorang anak kecil yang selalu ingin tahu dan banyak nanya kepada orang yang lebih dewasa? Dan kita selalu meremehkan jika ada anak kecil yang berbicara kepada kita dan kita selalu mengacuhkannya. Tetapi semua itu salah. Sebab itulah, maka banyak orang di dunia yang takut berbicara depan umum dan takut menyampaikan pendapat. Karena seorang anak dari waktu mereka kecil, banyak yang bertanya tetapi diacuhkan oleh orang dewasa. Padahal, sebenarnya mereka lah orang yang paling kritis. Kita harus banyak belajar dari seorang anak kecil yang ingin banyak tahu. Karena itulah, saya ingin mengingatkan di sini agar kita jangan pernah meremehkan siapapun yang berbicara kepada kita. Tetapi tanggapilah dan jawablah semua yang dibicarakan atau ditanyakan, karena itu semua melatih untuk diri kita sendiri menjadi orang yang lebih kritis. Teman-teman, saya kira cerita tentang bersikap kritis diakhiri sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Sampai nanti di podcast selanjutnya. See you.